Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Gotoh di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Ceromebok di Kemendikbud tahun 2019 hingga 2022, era kepemimpinan Nadiem Makarim. Berikut ini 3 fakta penting terkait kasus dugaan korupsi laptop Ceromebok Kemendikbud tersebut. 1. Sejumlah barang bukti disita. Penyidik telah melakukan penggeledahan kantor Gotoh pada Selasa, 8 Juli 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Harli Siregar membenarkan hal tersebut. Berdasarkan informasi dari penyidik membenarkan bahwa beberapa waktu lalu di tanggal 8 Juli 2025 penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan di salah satu tempat. Kata Harli kepada wartawan, Jumat, 11 Juli 2025. Berdasarkan keterangan Harli, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita mulai dari dokumen dan bukti elektronik berupa flash disk. Penyidik saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap barang bukti tersebut. 2. Terkait dugaan korupsi di Kemendikbud. Nadiem Makarim berpotensi menjadi tersangka di Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kasus ini. Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi pengadaan Ceromebok atau laptop dalam program digitalisasi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, periode 2019 hingga 2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sudah mencegah Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Sebelumnya Nadiem telah diperiksa Kejagung sebagai saksi. Selain Nadiem, Kejagung juga memeriksa beberapa pihak diantaranya ex-staf Sus, Fiona Handayani dan konsultan teknis di Kemendikbudristek Ibrahim Arif. 3. Awal mula kasus. Pengusutan kasus bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbud menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal, AKM. Uji coba AKM itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system, OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan laptop dengan spesifikasi OS Windows. Namun, saat itu Kemendikbud justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Ceromebok. Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya. Kemendikbud diketahui mendapat anggaran pendidikan total sebesar Rp9.982.485.541.000 atau Rp9,9 triliun pada 2019 hingga 2022. Dari jumlah tersebut diantaranya alokasi sebesar Rp3.582.607.852.000 atau Rp3,5 triliun untuk pengadaan peralatan TIK atau Ceromebok dan untuk dana alokasi khusus, DA. Sebesar Rp6.399.877.689.000 atau Rp6,3 triliun. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Kejaksaan Agung menduga adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat dalam pengadaan laptop Ceromebok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.